Shalom, teman-teman terkasih. Selamat datang kembali di seri renungan kita. Hari ini adalah hari kedua, dan kita akan menyelami topik yang sangat penting, iman dalam ketaatan. Seringkali kita berpikir bahwa iman itu cukup di dalam hati, cukup diucapkan dengan mulut. Tapi, benarkah iman hanya sebatas itu? Mari kita temukan jawabannya bersama. Kita akan membuka Alkitab kita di Yakobus 2 ayat ke-17. Firman Tuhan berkata, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat ini sangat tegas dan jelas. Iman yang sejati, iman yang hidup, tidak bisa dipisahkan dari perbuatan. Ketaatan adalah bukti nyata dari iman yang berakar di dalam hati kita. Iman dan perbuatan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Mari kita bayangkan sebuah lampu di ruangan ini. Lampu ini bisa menyala terang karena ada arus listrik yang mengalir di dalamnya. Kita mungkin tidak bisa melihat listriknya, sama seperti kita tidak bisa melihat iman di dalam hati seseorang. Tapi kita tahu listrik itu ada karena lampu itu menyala. Inilah gambaran iman kita. Iman adalah arus listriknya, dan ketaatan atau perbuatan baik kita adalah cahaya yang terpancar dari lampu itu. Jika sebuah lampu tidak menyala, kita bisa pastikan tidak ada aliran listrik di dalamnya. Begitu pula jika hidup kita tidak menunjukkan buah-buah ketaatan. Kita perlu bertanya, apakah iman kita benar-benar hidup? Ketaatan bukanlah usaha kita untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan adalah anugerah murni dari Tuhan melalui iman kita kepadanya. Namun, ketaatan adalah respons alami dari hati yang telah diselamatkan. Itu adalah cara kita mengatakan, Tuhan, aku percaya padamu, dan karena aku percaya, aku mau melakukan apa yang Engkau perintahkan. Ketaatan menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan dan ingin hidup selaras dengan kehendak-Nya. Ketika kita taat, kita sedang menghidupi iman kita. Lihatlah para pahlawan iman dalam Alkitab. Nuh membangun bahtera di tengah daratan kering karena taat pada perintah Tuhan. Abraham rela meninggalkan negerinya dan bahkan mempersembahkan anaknya karena ketaatan. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir karena taat. Mereka semua menunjukkan iman yang hidup melalui tindakan ketaatan yang luar biasa, seringkali tanpa memahami sepenuhnya rencana Tuhan. Iman mereka bukanlah iman yang pasif. Iman mereka adalah iman yang aktif, yang mendorong mereka untuk bertindak. Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu yang mustahil tanpa memberikan kekuatannya. Setiap perintah yang Dia berikan selalu disertai dengan kemampuan untuk melakukannya. Pertanyaannya bukan apakah aku bisa, tapi apakah aku mau? Ketaatan seringkali menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman, untuk menyangkal diri, dan untuk memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Mungkin ketaatan itu berarti mengampuni orang yang menyakiti kita, jujur dalam pekerjaan, atau melayani sesama saat kita sendiri lelah. Namun di dalam setiap tindakan ketaatan itu, ada sukacita dan berkat yang menanti. Jadi, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Mari kita buat ini menjadi praktis. Saya ingin menantang Anda dan diri saya sendiri. Hari ini, mari kita lakukan satu tindakan ketaatan yang spesifik sebagai wujud iman kita. Tidak perlu hal yang besar. Mungkin itu bisa berupa doa untuk seseorang yang tidak kita sukai. Mungkin dengan memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan. Atau mungkin dengan membaca firman Tuhan saat kita lebih ingin menonton TV. Apapun itu, lakukanlah dengan hati yang tulus sebagai bukti bahwa iman kita benar-benar hidup dan bekerja. Mari kita nyalakan lampu kita hari ini agar dunia bisa melihat terang Tuhan melalui kita. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ampuni kami jika selama ini iman kami hanya sebatas di bibir. Bantu kami untuk memiliki iman yang hidup, yang terwujud dalam ketaatan kami setiap hari. Beri kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam renungan hari ini. Jangan lupa untuk kembali lagi besok untuk renungan hari ketiga. Jika Anda merasa diberkati, bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.